Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Wardatul Haiburhan dengan NIM 1913030070 akan menjelaskan pengertian kias. Pengertian kias. Kias secara bahasa yaitu berasal dari kata kias yang berarti qadar, yaitu artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan sesuatu semisalnya. Yang kedua, menurut istilah ahli usul yaitu menghubungkan hukum sesuatu pekerjaan kepada pekerjaan yang lain karena kedua pekerjaan itu sebabnya sama yang menyebabkan hukumnya juga sama. Menurut terminologi atau menurut para ahli yaitu yang pertama Al-Ghazali dalam Al-Mustafa memberi definisi kias yaitu menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum atau meniadakan hukum dan keduanya disebabkan pada hal yang sama antara keduanya dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum. Yang kedua, menurut Khadi Abu Bakar memberikan definisi yang mirip dengan definisi di atas dan disetujui oleh kebanyakan ulama, yaitu menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya. Abu Hasan Al-Basri memberikan definisi yaitu menghasilkan atau menetapkan hukum asal pada furu' karena keduanya sama dalam ilat hukum menurut mujtahid. Dan banyak lagi pendapat-pendapat lainnya mengenai. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih kepada saudari Wardatul Haiburhan yang telah menyampaikan materi pertama yaitu tentang pengertian kias. Di sini saya Muhammad Yusuf Lubis dengan NIM 1913030043 akan memaparkan materi selanjutnya yaitu tentang dasar hukum kias. Baik, berbicara tentang dasar hukum kias, kelompok kami mendapatkan dasar hukum tentang kias yaitu yang pertama dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 yang kira-kira artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kamu, dan jikalau kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah itu kepada Allah atau Al-Quran atau kepada Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka itulah yang lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Selanjutnya yaitu dasar hukum kias kami dapatkan dari hadis Mu'az bin Jabal yang isinya yaitu ketika Rasulullah mengutusnya ke negeri Yaman, lalu Rasulullah bertanya kepadanya, dengan apa kamu memutuskan suatu hukum ketika di hadapanmu ada masalah kepadamu? Lalu Mu'az berkata, aku memutuskan melalui kitab Allah yaitu Al-Quran. Bila tidak kutemukan maka aku putuskan dengan hadis Rasulullah atau sunnah, dan jika aku tidak menemukan maka aku berijtihad dan aku tidak condong. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pertolongan kepada utusan Rasulullah atas apa yang ia relakan. Maksud dari hadis di atas atau hadis tadinya yaitu Nabi Muhammad SAW menyetujui apa yang dilakukan oleh Mu'az bin Jabal. Maksud menyetujuinya itu karena Mu'az bin Jabal ini melakukan istilahnya step by step atau cara-cara untuk melakukan suatu keputusan. Jikalau Mu'az bin Jabal tidak menemukan suatu nas di dalam Al-Quran dengan masalah yang ada, maka Mu'az bin Jabal ini mencari lagi nas di dalam suatu hadis, dan jikalau nas ini tidak ditemukan dalam suatu hadis, maka barulah Mu'az bin Jabal berijtihad untuk memutuskan suatu hukum terhadap suatu perkara atau masalah. Mungkin sekian dari saya, dan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudari Vivin Gustina. Kepada saudari Vivin, waktu dan tempat dipersilahkan.
Saya Vivin Gustina dengan NIM 191300300083 akan menjelaskan materi dari Saudara Muhammad Yusuf Lubis. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan macam-macam kias. Yang pertama yaitu kedudukan kias. Dalam teori hukum klasik, kias dianggap sebagai prinsip dasar atau sumber hukum keempat setelah ijma'. Kias dipandang sebagai cara ijtihad atau penalaran hukum karena kias merupakan proses ijtihad yang sistematis untuk mengungkap ketetapan hukum yang sepenuhnya bergantung kepada Al-Quran maupun As-Sunnah. Selanjutnya yaitu macam-macam kias. Kias, dari sudut lemahnya ilat, fuqaha Syafi'i membagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama, kias al-aula atau analogi yang lebih kuat. Ilat pada kias jenis ini lebih jelas pada kasus baru dibandingkan dengan kasus asal. Yang kedua, kias al-musyawi atau analogi yang sebanding. Ilat pada kias jenis ini berlaku sama baik antara kasus baru maupun kasus asal, karena merupakan ketentuan yang dedukasinya sesuai dengan analogi. Yang terakhir, yaitu kias al-adna atau analogi yang lebih rendah. Ilat pada kias jenis ini kurang begitu jelas pada kasus baru daripada kasus asal. Mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 7. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.